Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, ataupun di luar dari situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti ada kaitannya terhadap diri kamu, atau memang ada kaitannya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, dimana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap sisi energi kamu. Kita akan sama-sama melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah mengarah terhadap diri kamu, atau memang mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah kartu di depan saya ini ada kaitannya terhadap diri kamu, atau memang ada kaitannya di luar dari posisi diri kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Wow, muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu ini. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dengan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun dari posisi jiwa spiritual kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ketiga aspek yang saya katakan tadi di dalam situasi yang benar-benar tidak nyaman, di dalam situasi yang benar-benar tidak stabil, di dalam situasi yang benar-benar tidak bahagia.
di dalam situasi yang benar-benar tidak makmur. Apakah benar yang saya katakan tadi terhadap posisi energi kamu untuk saat ini? Cukup kamu yang menjawabnya. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini bagi saya sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi energi tersebut. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada situasi penyakit yang sedang kamu rasakan. Apakah situasi penyakit ini keberadaannya di dalam tubuh kamu, atau memang situasi penyakit ini mencoba menyerang dari sisi pemikiran kamu dan dari sisi keuangan kamu? Ada suatu penyakit yang saya lihat sedang kamu terima untuk saat ini, guys. Saya tidak tahu apakah benar yang saya katakan atau memang tidak benar. Saya hanya melihat, kamu yang merasakan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara dan mengarah terhadap unsur tanah, yang dimana unsur tanah tersebut berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengarah dan menarik dari sisi zodiak Capricornnya, mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan, di mana ketika diri kamu memperjuangkan hal tersebut, kamu melakukan segala upaya. Apakah yang kamu perjuangkan ini terhadap ikatan yang pernah kamu lakukan di masa lalu, atau memang yang kamu perjuangkan ini suatu tanggung jawab? Kamu memperjuangkan hal tersebut. Di sisi lain, saya pun masih menarik dari sisi zodiak Capricornnya. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti apa yang saya katakan tadi. Ada situasi penyakit yang dimana situasi penyakit tersebut sudah kamu terima dan sudah kamu rasakan, tetapi diri kamu berusaha untuk mencari apa faktor utamanya kenapa bisa kamu terima. Kamu selalu bertanya-tanya, dari mana munculnya penyakit ini? Kamu bertanya-tanya, guys. Kalau saya menarik dan mengarah terhadap sisi zodiak Taurusnya, mungkin diri kamu itu salah satu kategori seseorang yang terlalu mencintai seseorang di luar dari hati kamu. Kamu terlalu menyayangi orang tersebut, dimana ketika diri kamu menyayangi dan mencintai orang tersebut, justru diri kamu tidak mendapatkan suatu respon yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang satu energi yang saya katakan, seseorang tersebut seseorang yang memiliki aura sangat negatif terhadap diri kamu. Dia selalu menyerang diri kamu, dia selalu membuat diri kamu kesedihan, dia selalu membuat diri kamu tidak bahagia, sementara ketika diri dia memperlakukan diri kamu di luar dari ekspektasi kamu, justru diri dia pergi meninggalkan diri kamu, justru diri dia memberikan diri kamu suatu beban.
Kalau saya mengarah dan menarik dari sisi zodiak Virgonya, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada satu energi. Apakah ini energi yang berdampingan terhadap diri kamu, atau memang satu energi ini keberadaannya di ruang circle kamu? Satu energi yang saya lihat untuk saat ini, guys, energi tersebut telah memanfaatkan kata kesempurnaan kamu, telah meliciki segala kestabilan kamu, telah memberikan diri kamu suatu ketidaknyamanan, dan telah memberikan diri kamu situasi kekacauan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata The Devil, mungkin kartu yang saya pegang ini, iblis mengarah terhadap diri kamu, di mana iblis tersebut agar membuat situasi kehidupan kamu berada di dalam dua posisi, ketidaknyamanan dan penyakit. Masih satu kartu yang saya buka. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa kakak mengatakan iblis? Iblis ini saya kategorikan, apakah ada seseorang yang mengirim, atau memang iblis tersebut timbul dari sifat kebodohan kamu di masa lalu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap satu energi. 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang, yang dimana ketika 9 pedang tersebut mengarah terhadap satu energi, benar-benar untuk saat ini sedang kacau, sedang ada beban pikiran, sedang tidak stabil, sedang tidak bahagia, sedang tidak makmur, sedang tidak nyaman. Bisa saja 9 pedang itu akibat dari munculnya kartu The Devil. Iblis yang berusaha membuat kehidupan kamu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi dan tidak selalu sesuai dengan harapan kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini, situasi yang pernah kamu rasakan dan situasi yang sedang kamu terima, yang dirasakan dan yang kamu terima. The Devil dan Nine of Swords. Saya penasaran munculnya kartu The Devil ini permainan siapa? Apakah ada permainan energi di masa lalu kamu, atau memang ada permainan seseorang yang menyimpan rasa sakit hati terhadap diri kamu, di mana diri dia menyimpan rasa sakit hati karena memang dia tidak menginginkan supaya kamu bisa bahagia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap tiga zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur air. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini,
Ada situasi pertengkaran yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Apakah situasi pertengkaran ini masih ada kaitan di masa lalu, atau memang situasi pertengkaran ini ada kaitannya terhadap pekerjaan kamu, atau memang situasi pertengkaran yang sedang kamu pikirkan saat ini faktor utamanya di dalam keuangan kamu? Pertengkaran selalu berdebat, selalu berselisih. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, saya melihat kehidupan di masa lalu kamu itu terhadap satu energi penuh dengan situasi kemanipulatifan, penuh dengan situasi keberantakan, atau memang situasi tersebut amburadul. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada situasi permainan yang sedang mengendalikan diri kamu. Ada situasi yang membuat diri kamu, di mana situasi tersebut seakan-akan berbicara terhadap hal yang sangat misterius, di mana hal misterius tersebut bisa saja membuat diri kamu berada di dalam situasi penyakit, membuat diri kamu berada di dalam situasi kekacauan. Di sisi lain, diri saya masih menarik dari sisi zodiak Piscesnya. Seakan-akan ada unsur mistis yang sedang kamu terima. Ada unsur black magic yang sedang mengendalikan diri kamu, di mana unsur mistis dan black magic ini, apakah masih ada kaitan terhadap energi di masa lalu kamu? Bisa saja. Apakah unsur mistis dan black magic ini berada di dalam ruang circle kamu? Mungkin bisa saja. Ada satu energi yang seakan-akan satu energi ini mengendalikan energi kamu, di mana ketika diri dia mengendalikan energi kamu, perantaranya adalah mistis. Dia mempergunakan mistis tersebut agar posisinya diri kamu menerima suatu penyakit. Bukan hanya penyakit, tetapi diri kamu pun menerima situasi kekacauan. Ada mistis yang sedang kamu terima. Serangan mistis. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu yang saya pegang ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Queen of Pentacles, di mana kemunculan kartu Queen of Pentacles, baik pria ataupun wanita. Kenapa saya mengatakan pria dan wanita? Bisa saja saya lemparkan terhadap diri kamu, di mana ketika diri kamu untuk saat ini, saya melihat pemikiran kamu sedang berada di dalam situasi yang benar-benar tidak bebas. Ketidakbebasan ini mungkin
bisa saja dari posisi keuangan kamu. Ketidakbebasan ini bisa saja berasal dari sisi perasaan kamu. Ketidakbebasan ini bisa saja dari hal yang lain. Bukan hanya ketidakbebasan, tetapi diri kamu pun merasa ada situasi yang seakan-akan situasi itu tidak memberikan diri kamu suatu kemakmuran. Nah, kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu Queen of Pentacles dengan kemunculan kartu sebelumnya, yaitu The Moon, bisa saja hal mistis tersebut menyerang dari sisi kebebasan kamu dan menyerang dari sisi kebahagiaan kamu. Dari keempat kartu ini, saya menarik kesimpulan masih ada satu energi, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu yang saya pegang ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The High Priestess, di mana kemunculan kartu The High Priestess ini berbicara dan mengarah terhadap jiwa spiritual kamu. Bukan hanya jiwa spiritual, tetapi sisi batin kamu. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap jiwa spiritual kamu? Karena memang satu energi tersebut seakan-akan sudah mengganggu sisi kebatinan kamu dan sisi jiwa spiritual kamu. Satu energi itu mengirim serangan mistis dan mengarah terhadap jiwa spiritual kamu agar berada di dalam situasi benar-benar sangat tidak nyaman dan benar-benar sangat kacau. Ini dia, guys. Jiwa spiritual kamu yang diserang. Nah, kita lihat bagian ketiganya. Apa yang akan terjadi terhadap diri kamu atau terhadap satu energi tersebut. Muncul kartu Queen of Wands, di mana kemunculan kartu Queen of Wands ini masih mengarah terhadap diri kamu. Masih mengarah terhadap diri kamu, guys. Satu energi baik pria ataupun wanita duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk di atas kursi singgasananya, tangannya memegang pedang. Mungkin kata pedang inilah yang masih mengarah untuk menyerang diri kamu melalui mistis. Ini dia, guys. Dia selalu fokus, dia menginginkan diri kamu tidak bahagia, dia tidak mau melihat diri kamu bisa nyaman di dalam kehidupan kamu. Kalau saya menutup kartu The Moon, bagaimana kartu di samping dari Queen of Wands? Muncul kartu The Death. Wow. Muncul kartu The Death, di mana kemunculan kartu The Death ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Death, di mana satu energi yang masih fokus menyerang diri kamu dari hal mistis. Tujuan dia cuma satu, agar diri kamu berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut berupa kematian. Agar diri kamu berada di dalam situasi di mana situasi itu penuh dengan penyakit.
satu orang ini guys. Nih, The Devil dan Death, saya letakkan kartunya di tengah-tengah Queen of Wands. Selalu berusaha menyerang diri kamu melalui kartu The Moon, mistis, black magic. Saya tidak tahu apakah diri kamu sudah merasakan atau memang tidak merasakannya. Tetapi ketiga kartu yang saya pegang ini melalui kartu The Moon masih berbicara untuk kedepannya. Satu energi ini, tujuan dia menginginkan di dalam situasi kematian. Nih ya guys, kalau saya menutup kartu The Moon dan The Devil, bagaimana kartu di samping dari The Death? Muncul kartu The Eight of Swords, 8 pedang yang mengikat satu orang, di mana 8 pedang tersebut mengarah di dalam situasi kebuntuan. Satu energi mengendalikan diri kamu agar kamu buntu. Satu energi mengendalikan diri kamu agar menerima penyakit. Satu energi membuat diri kamu merasa kacau. Satu energi merusak sisi batin yang kamu miliki dan jiwa spiritual kamu. Satu energi tidak mengharuskan diri kamu menerima kebebasan, kestabilan, tetapi satu energi ini menginginkan diri kamu berada di dalam kartu The Death. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dan cukup sederhana dan cukup simpel. Letaknya terhadap keempat kartu ini. Letaknya terhadap keempat kartu ini. Penyakit, kematian yang dikirimkan melalui black magic oleh satu energi. Satu energi ini saya hanya memberikan informasinya masih ada kaitan terhadap energi di masa lalu kamu dan keberadaannya di ruang circle kamu. Kamu bisa menelaah sendiri energi di masa lalu kamu dan satu orang yang berada di ruang circle kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.